Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Murabbiyah PTQ GTA, yang saya hormati teman-teman PTQ dan GTA. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai kembali setelah kita off kemarin libur, jadi ada 4 atau 5 purnama kita tidak ngaji, dan hari ini kita ketemu lagi bareng dengan teman-teman yang baru masuk di tahun ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila mu'allifai kitab safahat fi ulumil qira'ah wa fathil minna fi fadailil Qur'an wa jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Niki ada yang panitia PBAK gitu? Enggak. Ini sudah semua ini saudara. PKL ada yang belum, ada berapa orang? Enggak ada yang panitia PBAK? Mboten. Yang peserta? Tambah enggak ada ya. Kalau peserta PBAK-nya BTQ itu tulisannya, kalau teman-teman kan unggul dan bereputasi internasional. Kalau sampean unggul dan bereputasi dunia akhirat. Jadi reputasinya dunia akhirat. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngaji kita ini tetap melanjutkan yang lalu, sehingga bagi teman-teman yang baru gabung nanti bisa diikuti. Saya lupa sejak episode berapa itu yang ada rekamannya, tapi di awal-awal dulu tidak ada. Nanti bisa dicari di rekamannya, itu bisa kalau mau. Termasuk yang Fathul Manan, ini rupanya yang Sofahat belum selesai. Jadi nanti ini mungkin khatam, kalau saya masih di PTQ GTA ya nanti muter lagi, atau kalau ada usulan kitab lain ya nggak apa-apa. Nanti mungkin, karena ini saya ngaji di PTQ ini kan dari tahun 2019 ya, mulai ketika saya pindah ke sini 2019, berarti berapa tahun ini? 3 tahun ya. 3 tahun, tapi kitab setipis ini belum hatam. Kitab setipis ini juga belum hatam. Ini di mana yang salah, di mana ini? Gara-gara banyaknya cerita kan begitu. Tapi yang mudah-mudahan cerita itu bukan masuk kategori kesalahan, tapi tidak lain dan tidak bukan untuk membuka cakrawala berpikir panjenengan, untuk membuka wawasan. Intinya ngaji itu ya kita ilmoni gitu loh. Intinya ke situ. Jadi kalau Fathul Manan fi Fadhailil Quran ini bicara mengenai motivasi. Di awal-awal kan termasuk fadilah apa gitu kan. Ini kemarin kita masih fadilahnya surah Al-Kahfi aja. Saya kaitkan dengan kisahnya Nabi Musa dan Khidir dalam Al-Kahfi, itu kayaknya masih belum selesai episode ceritanya itu. Nanti di halaman 78 itu ada fi fadhaili hamalatil Quran. Nah ini nanti tidak lama lagi nih, itu akan masuk materi itu. Kalau Sofahat itu dari aspek diroyah, itu memberikan kita perspektif tentang ulumul qiraat, tapi bukan riwayatan. Kalau riwayatannya nanti sampean ikut setoran. Seperti kemarin, ini hari Ahad, besok saya dapat undangan di Ustadz Sobah ya, ada wisuda tahfidz yang pertama.
Saya lihat itu di daftarnya itu dulu alumni BTQ Mbak Anif Kholidah yang sekarang jadi musahihah itu. Jadi Mbak Anif itu jadi musahihah. Dulu peserta pionir 30 juz. Memang Qur'annya bagus ya. Jadi pas daftar musahih, kebetulan saya yang uji. Saya suruh baca surat Fatihah saja sama baca ya sudah selesai. Langsung dinyatakan lulus. Karena tesnya sudah sebelumnya. Kan sudah diketahui kualitasnya. Itu besok hari Ahad wisuda qiraat asyr. Nah itu store, itu langsung riwayat di Ustadz Malikul Fajri Sobah ya, Ustadz Sobah itu. Jadi saya sangat mendorong teman-teman kalau yang Qur'annya sudah jadi, artinya jadi itu sudah tidak bermasalah gitu ya. Itu kalau bisa kembangkan ke qiraat berikutnya, qiraat sab'ah dulu, setelah itu asyr nambah 3 kan begitu. Ini saran. Ya memang itu memfungsikan apa namanya ya, daya fikir kita setoran qiraat itu. Termasuk mengingat-ingat. Itu kalau di dandani masih ada juz-juz yang bermasalah, tambah bingung. Maka kalau sudah tidak ada masalah, masyhurohnya beres, lanjutkan, itu akan bagus. Saya yakin itu pasti akan manfaat, akan berguna. Dan itu juga bagian kita dalam konteks inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dengan versi qiraat yang berbeda, yang tidak hanya satu riwayat yang sudah kita hafal di riwayat Hafsin an Asimina dari riwayat yang lain. Nah ini, makanya nanti kalau pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah di pembahasan kita, ini ya nanti mungkin bisa tanya ke yang sudah ikut ngaji saya, atau nanti bisa disimak di rekaman videonya itu. Sekarang sampai halaman berapa ini sofahatnya ini? 100 atas ya, taudhihu dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum bawa sofahat ya mustami aja dulu, enggak apa-apa. Berarti ini sofatnya enggak usah banyak-banyak. Ya kayak syarat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Taudhihu dzalika, utawi penjelasan hal tersebut. Apa kok moro-moro penjelasan hal tersebut yang mana? Sudah lama banget. Yang ikut ngaji saja kemungkinan besar lupa, apalagi yang belum pernah ikut. Ini penjelasan mengenai, jadi ini bicara mengenai apa sih yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah dalam hadis mutawatir yang mana Rasulullah dawuh unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Kan gitu. Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf. Lalu berbeda pendapat di antara para ulama. Apa yang dimaksud al-ahruf as-sab'ah itu apa? Sab'ati ahruf itu apa? Nah, oleh penulis kitab Sofahat itu dipaparkan pendapat-pendapatnya ini. Nah ini menurut pendapatnya waqala al-imamu Ibnul Jazari. Nah dipaparkan. Lalu al-imam Ibnu Qutaibah itu dipaparkan. Itu ada di halaman 106. Ya. Nah ini pemaparannya sudah. Nah, kemudian mu'allif kitab Sofahat ini itu membuat satu konklusi, satu simpulan. Kata beliau begini, ini kita feedback sebentar ya, kita review yang sudah pernah dulu. Itu di halaman 116. Fanaqul innal murada bil ahrufis sab'ah, ini kata mu'allif kitab ini. Al-wujuhus sab'atu li qiraatil Qur'anil karimi al-mutaghayyirati al-munazzalati Qur'anan wa yumkinul qira'atu bi ayyi wajhin minha. Jadi yang dimaksud dengan al-ahruf as-sab'ah itu setelah dipaparkan aneka macam pendapat ulama itu, kata muallif kitab ini,
Al-ahruf as-sab'a itu maksudnya begini, al-wujuh as-sab'a, yaitu wajah atau bentuk-bentuk yang jumlahnya 7 li qiraatil Qur'anil Karim terhadap bacaan atau qiraat Al-Qur'an al-mutaghayyirati al-munazzalati, yang berbeda-beda ya, al-munazzalati yang diturunkan Qur'anan sebagai Al-Qur'an. Karena tidak semua qiraat itu adalah disebut Al-Qur'an kalau tidak memenuhi syarat sebagai qiraah yang sahihah. Ini saya ulangi bagi yang belum hadir dulu. Karena qiraat sahihah itu paling tidak itu memenuhi beberapa syarat. Mutawatir. Kalau mutawatir jelas sanadnya sambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesuai dengan Rosem, salah satu tulisan Rosem Utsmani. Kenapa kok disebut salah satu? Karena salinan Rosem Utsmani itu, mushafnya itu tidak hanya satu salinan. Ada yang berpendapat 5, itu pendapat paling minimal. Ada yang berpendapat sampai 8. Begitu. Nanti silakan dibaca buku mengenai Rosem. Mungkin ada yang punya ya, dulu yang saya pernah tunjukkan itu ya. Kalau yang punya, yang banyak punya kan termasuk yang ada teman-teman yang pesan itu yang tentang wakaf ya. Kalau yang Rosem punya enggak? Nabila punya? Yang Rosem enggak? Karena Rosem itu juga ada tentang Rosem. Itu dijadikan buku dari satu disertasi. Teman saya di MK dulu yang sekarang di Lajnah itu disertasinya tentang Rosem. Itu lengkap informasinya di sana. Jadi jangan sampai kita ini hal-hal yang sepele. Sebenarnya sudah punya Quran itu masih tidak paham tentang Rosem itu ya opo. Saya itu pernah suatu ketika ketemu dengan seseorang, ya memang orang itu kan ada bidangnya masing-masing ya. Tetapi setidaknya yang dasar-dasar itu jangan sampai terlewat. Saya pernah ditanya oleh seseorang yang sudah disebut kiai lah. Tapi memang beliau bidangnya takhususnya bukan hifdzil Quran. Tapi itu sebenarnya menurut saya dasar sekali. Pertanyaannya itu begini. Ketika saya diskusi ngobrol-ngobrol tentang ulumul Quran, lalu membahas tentang bagaimana tentang penanganan baca Al-Quran di kalangan mahasiswa. Lalu tiba-tiba beliau tuh begini, saya tidak usah sebut nama ya, cukup inisial, tapi yang jelas inisialnya bukan FS. Nah FS itu apa? Kita ini sudah berhari-hari kuota habis gara-gara berita ini. Nggak lihat itu penasaran, perkembangannya gimana gitu ya. Ya kalau pakai kuota wifi kampus ya lumayan lah. Gak pakai kroso. Lancar nggak wifi-nya? Oh, ya sama tambahin. Iya, semakin banyak user, ya wis. Nggak apa-apa, memang harus gitu. Cek sampean akeh ngaji nih. Kalau ngaji kan tidak perlu kuota. Tapi butuh untuk tugas-tugas ya. Ya gak apa-apa kan gak sepiro. Jadi kalau wifi-nya nyandet itu harus disyukuri. Karena ya itu berarti ada waktu untuk kita ngaji lebih banyak. Terus ngaji ya kan gitu. Apalagi kalau tidak punya paket data. Kalau masih punya paket data masih bisa beralih ke paket data itu. Kayak dulu di sini nih wifi-nya kan sebelum dipasang ini, itu kan masuk sini tidak ada sinyal. Itu kisaran tahun 2015 sampai tahun berapa itu. Kalau sekarang sudah agak banter nih. Dulu tidak ada ini. Apa di pemancarnya apa istilahnya kayak gini? Apa istilah ini? Iya mesti ae, enggak iki lho jenenge. Wifi apa wifi? Barang wis. Iki cerita apa sih? Ngene iki lho gara suwe gak atam-atam ngene iki lho gara iki. Saya mau cerita apa tadi? Oh iya, saya lanjutkan. Saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba pertanyaannya begini. Cobalah sekali-kali bikin acara, ini saya dapat masukan. Acara apa? Diundang itu orang-orang ahli-ahli Al-Quran itu. Lalu didiskusikan, kenapa kok sampai terjadi perbedaan matobi'i katanya. Loh maksudnya terus pun di matobi'i perbedaan. Madhabnya Kudus, wah dengan meyakinkan ini.
Di Kudus matobi'inya lebih panjang dibanding ini. Waduh, saya langsung dek nih. Waduh. Saya batin, di dinding matobi'i itu ya podo. Yang menyebabkan beda itu tempo bacaannya, marotibul kiroat, watartilnya. Kan gitu. Loh ini pertanyaannya kan kelihatannya ilmiah, tapi yang dasar enggak kepegang gitu loh maksud saya. Iya kan? Usulnya bagus. Itu ahli Al-Quran dikumpulkan. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan panjangnya matobi'i? Antara Kudus sama mana gitu lupa. Nah matobi'i akhirnya saya masukkan sedikit-sedikit. Cuman ini kan lebih senior, saya sehingga tidak berani terlalu keras ya. Jadi ya, kalau matobi'i kan sama semua. Nanti bedanya di marotibul kiroahnya. Loh enggak, saya itu tahu begini. Waduh tahu. Oh nggih. Ya wes, segitu ya enggak usah ditutup no. Kan begitu. Enggak, maksud saya itu jangan sampai terjadi di teman-teman BTG GTA. Tapi saya yakin sih enggak. Makanya Quran itu juga harus diilmoni secara diroyatan. Setoran luancar itu riwayat, betul itu. Tapi diroyatannya harus dikuati. Sehingga sampean bisa berargumen, bisa menyampaikan. Ini begini, dasarnya ini. Lalu syawahidnya mana? Oh ini, dari kitab ini begini. Ibaratnya mana? Oh bisa begitu. Itu akan bagus jadinya. Kembali ke materi. Jadi wa yumkinul qira'atu bi ayyi wajhihi minha. Jadi Rasim Utsmani tadi. Yang ketiga, syarat qiraah yang sahihah itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab walau ihtimal. Nah setelah menyimpulkan ini, wal adadus sab'atu ala haqiqatihi bimakna anna aqsa haddin yumkinu an tablughahu al wujuhul qur'aniyatu huwa sab'atu aujuhin. Wa dzalika fil kalimatil wahidah dimna naw'in wahidin min anwa'il ikhtilaf wa taghayyuri kal aujuhi fi kalimati arjih wa fi kalimati yattaqhi. Ya ini. Di situ dijelaskan kata penulis buku ini maksudnya begini, al-adad as-sab'ah itu dimaknai secara hakiki bukan majazi. Berarti kalau hakiki 7 itu ya hitungan baina 6 dan 8, tengah-tengahnya ada 7, itu berarti hakiki gitu loh. Maksudnya apa? Anna aqsa haddin, jadi batas paling maksimal yang memungkinkan satu wajah qiraat itu ada 7 wajah yang memungkinkan itu dalam satu kata. Wa dzalika fil kalimatil wahidah. Dimna naw'in wahidin min anwa'il ikhtilaf wa taghayyur. Seperti contohnya kal aujuh fi kalimah, seperti kata ada apa ini? Ya latihan untuk film dipateni lampunya lek ngaji, waduh. Ya kalau di bioskop lampunya terang enggak enak, enggak seru. Tapi kalau ngaji lampunya mati, jangan-jangan saya ngomong sendiri sampai sudah. Seperti kata arji. Nah ini penjelasannya di footnote-nya. Itu ada dalam surah Al-A'raf 111 Asy-Syu'ara ayat 36. Wa tuqra'u bi sittati aujuhin mutawatiratin. Ternyata lafaz arji itu dibaca dengan 6 wajah. Semuanya mutawatirah. Berarti sudah memenuhi syarat ini, mutawatirah ini. Yang pertama arjih bi iskanil ha. Arjih seperti bacaan kita riwayat Hafiz an Asim itu. Lalu yang kedua bikasril ha bidunis silah arjihi. Bidunis silah itu haknya tidak silah, berarti haknya dibaca pendek. Bukan arjih tapi arjihi. Wa arjihi bikasril ha ma'asilatiha, dibaca dengan silah kasroh. Wa hadhil aujuhu thalathatu biduni ziyadatil hamzati bainal jimi wal ha. Tapi ada qiraat yang lain. Jadi tiga-tiganya ini, 3 wajah ini itu tanpa ada tambahan hamzah di antara jim dan ha. Tapi ada qiraat yang lain yang membaca arjihi bil hamzati sakinati ba'dal jimi wa kasril ha'i ma'a adamis silah. Arjihi. Lalu ada yang kedua bil hamzati sakinati wa dhammil ha'i biduni silatiha arjihu. Lalu ada bacaan yang ketiga, yang keenam, qiraat yang keenam wa arjihu bil hamzah as-sakinah wa dhammil ha' ma'a silatiha. Silakan dirujuk di An-Nashr fil Qiraat Al-Ashr karya Ibnul Jazari. Sehingga kesimpulannya dari penulis kitab ini, yang dimaksud al-ahruf as-sab'ah itu ini dijelaskan ini.
Jadi satu kata itu tidak melebihi dari 7. Lah ini kok 6? Kan tadi kata-katanya tidak melebihi dari 7 itu batasan maksimal. Sementara kata yattaqhi itu ada 4 wajah. Itu di footnote berikutnya. Ya, wa tuqra'u bi arba'ati aujuhin yattaqhi bi sukunil qafi wa kasril ha biduni sila. Ada bi kasril qaf wa iskanil ha, ada yang baca wa yattaqih. Ada yang bi kasril qaf wal ha ma'a adamis sila wa yattaqihi. Yang terakhir wa yattaqihi bi kasril qaf wal ha ma'a silatiha. Nah, kemudian baru masuk materi taudhihu dzalika, dirinci penjelasannya oleh muallif kitab ini. Mafhum? Jadi ngono rek. Sampeyan cek ono gambaran lah sambil kita mengingat apa yang sudah kita diskusikan. Kita pelajari dulu ketika sebelum Ramadan ya. Karena Ramadan kan saya enggak bisa enggak ngaji ya, enggak bisa meneruskan ngaji. Jadi sebelum Ramadan, terakhir itu sebelum Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taudhihu dzalika. Utawi penjelasan hal tersebut anna kalimatal wujuh, bahwasanya kata atau kalimat al-wujuh, yang dimaksud al-wujuh itu apa? Ikut tarjihun li ahadi ma'anil harf li'annahu bistiqra'i alfadhil hadithi la yastaqimu illa hadzal ma'na. Ikut tarjihun, tarjih, unggul li ahadi ma'ani al-harf, terhadap salah satu makna-makna al-harf, li'annahu bistiqra'i alfadhil hadis, karena ini berdasarkan secara induktif ya, lafaz-lafaz hadis. Jadi lafaz-lafaz yang hadis yang banyak itu lalu diambil satu konklusi, satu kesimpulan. Itu namanya istiqra'. Termasuk dalam penelitian itu ada metode namanya istiqra'i, itu induktif. Jadi dari lafaz-lafaz yang tersebar lalu diambil kesimpulan. Tapi kalau deduktif itu dari satu ya, lalu diambil secara rinci. Oh, berarti begini dan seterusnya. Itu nanti cara metode berpikir. Ada metode induktif dan deduktif. La yastaqimu illa hadzal ma'na. Ora iso lurus, tidak tepat kecuali illa hadzal ma'na, kecuali makna ini. Lanjutannya, wa ilaihi dzahaba a'lamul qurra, dan ilaihi lan maring hal tersebut, artinya terhadap hal ini dzahaba berpendapat sopo a'lamul qurra, para tokoh-tokoh qiraat, tokoh-tokoh imam qiraat. A'lam itu pentolannya, tokoh-tokohnya. Kalau qurra itu kan ahli qiraatnya. Ya. Amsal Abi Hatim As-Sajistani, seperti diantaranya adalah Abi Hatim As-Sajistani, wa Bani Qutaibah dan Ibni Qutaibah, wa Abi Bakr Al-Baqillani, wa Abil Fadl Ar-Razi, wa Ibnil Jazari, wa ghairihim, dan selain beliau-beliau dan lain sebagainya. Ini penjelasan dari al-wujuh, itu dijelaskan dalam konteks ini. Wa kalimat al-mutaghayyiratu, adapun kata al-mutaghayyirah iku isyaratun, sebagai petunjuk, ila wujudil ikhtilafi, maring adanya perbedaan, terhadap adanya perbedaan baina hadhil aujuhi, di antara dalam antarane wajah-wajah ini. Artinya wajah yang berbeda, wajah qiraat maksudnya. Wa fihi lan iku ing dalam hal ini, terkait dengan kalimat mutaghayyirah, jawaban ini, raddun utawi jawaban atau counter itu ya yang menjawab. Jadi ada jawaban di counter balik, dijawab. Alaman terhadap seseorang, yahsuru yang membatasi sopaman al-ikhtilafa ing perbedaan wajah, iku fi nau'in wahidin faqat, dalam satu jenis saja. Kan kemarin saya lupa pendapatnya siapa itu ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh muallif kitab ini. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan wajah itu yaitu yang dimaksud taroduf. Taroduf itu adalah sinonim. Padahal tidak seperti itu juga gitu loh. Makanya di sini penjelasannya ini juga
ketika muallif kitab ini menyebutkan kata al-mutaghayyirah, maka di situ juga ada petunjuk, termasuk di situ ada counter balik terhadap ulama atau orang yang membatasi bahwa perbedaan itu hanya dalam finauin wahidin. Kata roduf nahwu kata roduf fi nahwi halumma wa aqbil wa ta'al, seperti halumma aqbil ta'al. Tidak seperti itu. Makanya oleh muallif kitab ini diberi penjelasan al-wujuh as-sab'ah itu al-mutaghayyirah. Saya tadi bacanya kayaknya salah ya. Ini yang tepat al-wujuhus sab'atu li qiraatil Qur'anil Karimi al-mutaghayyiratu al-munazzalatu Qur'anan. Jadi mensifati al-wujuh, wujuh yang al-mutaghayyirah, wujuh yang al-munazzalah sebagai Qur'an. Jadi dibaca al-munazzalatu, itu lebih pas kayaknya. Jadi begitu. Ini penjelasan tentang kalimah al-mutaghayyirah. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo, yang mau nanya? Nggih, monggo. So angel-angel mesti angel ya gesta iki. Oh mboten. Pokoke angel tak balekno maneh. Yang mana yang petunjuk? Jadi maksudnya begini, ini kan oleh muallif kitab ini ungkapan yang beliau ini mengambil satu kesimpulan, itu dirinci penjelasannya. Ketika beliau menggunakan term atau memilih satu kata al-mutaghayyirah, berarti al-wujuh itu berbeda-beda. Al-mutaghayyirah itu sebagai penolakan terhadap ulama yang membatasi bahwa perbedaan wajah itu hanya finauin wahidin, seperti taroduf saja, padahal tidak taroduf. Jadi perbedaan itu sifatnya al-mutaghayyir itu jauh lebih luas dibanding sekedar taroduf gitu loh. Jadi yang dimaksud isyarah itu kata muallif ini, saya mengungkapkan dengan kalimah mutaghayyirah itu sebagai isyarat, ini sebagai tanda atau petunjuk bahwa wujudul ikhtilaf itu baina hadhil auju itu lebih luas cakupannya, tidak hanya sekedar taroduf gitu loh. Paham ya? Karena di halaman, nah itu golek bisa naik, jelas. Di halaman ini setelah didiskusikan munaqashatu hadhil aqwal, ada kok. Sudah ketemu. Jangan yo nyari. Yang punya kitab nyocok ngenteni tok. Suwe mun gak ketemu-ketemu ya dibantu ta rek. Cari coba di buku itu ada enggak? Udah ada kalau di situ. Yang tarodufnya, pendapatnya siapa itu? Double Jumlah. Saya inget kok baca dulu, cuman yo lek digoleki gini yo maca mana iki.
Oh ini loh, di halaman 104. Wa dhahaba Ibnu Jarir wa Tahawi wa Ibnu Abdil Bar wa ghairuhum ila annaha tujad fil kalimatil wahidah wa fil harfil wahidi bi ikhtilafil alfaz wa ittifaqil ma'ani. Ikhtilaful alfaz wa ittifaq al ma'ani, lafadznya berbeda-beda tapi maknanya merujuk pada satu, referennya satu, itulah taratuf. Maka di sini seperti halumma wa aqbil wa ta'al wa ilayya wa qasdi wa nahwi wa qurbi wa nahwi dzalika. Ini pendapat yang mengatakan termasuk perbedaannya itu adalah dari sisi taratuf. Tapi oleh penulis buku ini dijelaskan tidak hanya sekedar taratuf, tapi taratuf bagian dari mutaghayyirah gitu loh. Tapi tidak hanya itu, jauh lebih luas dari sekedar taratuf. Gitu maksudnya. Yang lain? Tidak ada. Wa kalimatu al-munazzalah wallahu a'lam. Kita ke kitab satunya karena ini kasihan yang sudah bawa kitab belum bawa sofahat. Fadilatus Suratul Kahfi itu sudah saya baca belum? Riwayat yang pertama, kedua, apa sudah tiga-tiganya? Kan ada 3 riwayat yang di sini. Yang Anil Barra bin Azib sudah ya radhiyallahu anhuma qol, sudah. Kana rajulun yaqra'u suratal kahfi, sudah yang itu ya? Sambun. Sekarang Fadilatus Suratil Waqiah. Cuman seingat saya masih ada satu yang belum saya jelaskan, ammas safinatu fakanat limasakin itu ya. Jadi gini teman-teman yang kemarin belum hadir, itu kan kita diskusi, kita bicara pembahasan kita mengenai Fadilah Surah Al-Kahfi. Ini kita ulang lagi. Kita flashback sekilas. Jadi kalau surah Al-Kahfi itu di samping dia punya banyak fadilah, karena fadilah yang diungkap di sini itu lebih pada fadilah yang sifatnya dari sisi qiraah. Jadi kalau baca Al-Kahfi begini, baca Al-Mulk begini, nanti baca surah Al-Waqiah dijauhkan dari kefakiran. Itu dari sisi membaca. Lalu saya sampaikan sebagai bahan tambahan wawasan, ternyata dalam surah Al-Kahfi itu tidak hanya dari sisi qiraahnya, tapi dari sisi isi kandungannya itu luar biasa. Makanya dulu pernah saya sampaikan, salah satu surat atau surat favoritnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu Al-Kahfi. Jadi jangan kalau ziarah ke makamnya Mbah Hasyim, ke Gus Dur, itu sekali-kali lah baca Al-Kahfi. Selama ini kita ziarah itu kan hanya Yasin, tahlil gitu ya. Dan kalau bisa itu sebelum ziarah ke para aulia ya, ke para wali min auliaillah, itu cari informasi kesukaan beliau itu apa. Itu nyambungnya itu koneksinya itu lebih cepat. Jadi Al-Kahfi itu bicara mengenai 4 hal. Yang pertama bicara mengenai pemuda. Yang pemuda itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Fityah itu jamak dari fatan. Jamak taksir. Itu bicara mengenai pemuda yang kokoh keimanannya. Dia dipaksa untuk kufur, untuk meninggalkan keimanannya, tapi dia betul-betul kuat sampai lari dari raja yang zalim masuk ke sebuah gua, tiba-tiba istirahat di sana. Dulu pernah saya sampaikan juga wataras syamsa idza tala'at. Sampeyan cilik ngomong enggak itu. Ini termasuk tala'at itu terkait dengan nisbah. Oke, saya enggak cerita lebih jauh tentang itu. Lalu yang kedua, bicara mengenai, ini juga sudah pernah saya sampaikan, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab
wa hafafnahuma binakhliw wa ja'alna bainahuma zar'a. Ada dua orang yang sama-sama punya kebun, ya, tapi yang satunya itu punya ambisi menyombongkan diri. Makanya dia mengatakan faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Diingatkan oleh pemuda yang oleh laki-laki orang satunya ini yang punya kebun, diingatkan asal kejadian dan seterusnya. Yang ketiga, ini kisah mengenai Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, itu bicara mengenai Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Empat hal ini menjadi satu kisah yang bisa kita petik ibrah terkait dengan posisi masing-masing. Ketika sampean masih muda, ini kan masih muda semua. Kira-kira usia berapa ini? 17 sampai 20-an ya. Karena tidak ada yang lebih dari 20, maksimal berapa? Murabiah? 22. Nah, 22. Tidak ada yang lebih dari 22. Tidak usah dikasih istisna, nanti kalau ada istrinya saya yang kena. Berarti semuanya 22. Saya 21 tidak apa-apa lah, ikhlas. Pemuda itu, kalau sampean ingin potensinya berkembang pesat, itu modalnya itu tadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Jadi kualitas keimanan diasah dengan kualitas ketakwaan, nanti wazidnahum huda, ditambah oleh Allah itu. Petunjuknya ditambah. Asalkan sampean benar-benar kuat memegang prinsip keimanan dan ketakwaan. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu kan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda itu dihiasi dengan dua hal. Bil ilmi wat tuqa. Kalau dua itu tidak ada, ya la i'tibara li dzatihi. Ya dia seakan-akan ya tidak berguna. Lah lek enom ae wis gak duwe, gak mau semangat dalam dua hal ini, gimana nanti di masa yang akan datang? Kan gitu. Jadi ini sampai pegang betul ini. Lalu yang kedua, ini pemuda tadi ya, ini landasannya. Yang kedua, nanti setelah berkembang jadi pemuda, orang itu macam-macam. Ada yang dititipi oleh Allah harta yang melimpah. Bisa jadi pengusaha sukses. Ya pengusaha kan bentuknya macam-macam. Wes pokoknya pengusaha lah. Entah itu membuat satu lapangan pekerjaan untuk orang lain, pokoknya sukses lah. Hartanya melimpah. Kalau hartanya melimpah banyak, maka dikisahkan dua orang ini jangan jadi seperti orang yang pertama yang mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Harus jadi orang yang kedua yang tetap ingat asal kejadian sehingga tidak melupakan Allah. Sampai di situ digambarkan wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman. Tapi jangan Hashim itu, Hashim saya bukan Hashim yang itu ya. Beda antara Hashim ala wazni fa'il dengan Hashim ala wazni fa'il itu beda. Fa asbaha hashiman. Lu Ustaz Hashim. Saya pernah itu ada anak bimbingan proposal itu ditulis nama saya Muhammad Hashim. Jenengku kok ada dingin iki. Bukan yang itu. Itu kalau umpama sampean dalam posisi itu. Yang ketiga, ini posisi dalam konteks keilmuan. Guru dan murid. Nek sampean jadi murid ya opo etikae, kalau jadi guru bagaimana itu sudah pernah kita kupas. Di situ ada gambaran Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, itu bicara mengenai Dzulqarnain. Dzulqarnain itu orang yang diberi kekuasaan. Mungkin boleh jadi di antara panjenengan itu ada yang diberi kekuasaan oleh Allah, maka tirulah Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kekuasaannya luas, itu membentang dari arah timur sampai barat. Makanya sebutan Dzulqarnain itu yang memiliki dua tanduk itu karena kekuasaannya itu sangat luas dan sangat berkuasa. Ya. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna dan seterusnya itu. Fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta dan seterusnya itu.
Jadi luar biasa itu Dzulqarnain. Nah sekarang saya lanjutkan terkait dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Seingat saya sampai pada Ammas Safina. Jadi Nabi Musa itu ini saya kilas balik sedikit. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Lalu Musa dengan pedenya mengatakan di ayat 69, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ini dulu mungkin terlewat. Mahasiswa atau siswa atau santri itu boleh pede. Tapi yang tidak boleh itu merasa ujub, aku iso, aku dewe. Ini yang tidak boleh. Contohnya Nabi Musa alaihi salam. Bandingkan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Ismail. As-Saffat, ketika Nabi Ismail itu diberi kabar oleh Nabi Ibrahim, ayahanda beliau. Inni arafil manam. Anni azbahuk fanzur madza tara. Apa jawab Ismail? Qala ya abati if'al. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Penutupnya yang menarik ini. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini Nabi Musa, satajiduni insyaallah sabira. Apa bedanya? Kalau sabira itu yang dikedepankan itu dirinya, aku mesti iso sabar aku. Saya mesti bisa, gampang kuliah itu, saya mesti bisa. Sik. Kalau Nabi Ismail apa? Insya Allah, satajiduni insya Allah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insya Allah jika Allah berkehendak. Saya ini termasuk kelompok orang-orang yang sabar. Berarti melibatkan orang lain. Berarti ada apa? Tidak sendirian, tapi ada komunitas yang betul-betul diajak di situ. Sampean pinter tuh pinter dewi kok angel. Maka pinter tuh harus kerjasama dengan orang lain. Nek sampean pinter, bagilah ilmu itu kepada orang lain. Tapi jangan ketika ujian. Kalau ujian itu tidak berlaku, karena ujian itu kan sedang dites. Maka itu yang dikedepankan kejujuran. Untuk melihat sejauh mana pemahaman dari mahasiswa untuk menguasai materi yang ada dalam mata kuliah itu. Tapi kalau di luar itu ada temannya tanya, ini maksudnya gimana sih? Dia tahu, sekarang aku ocon dewe. Itu tidak boleh. Kenapa? Anda menyembunyikan ilmu. Jangan sampai punya prinsip begini. Nah, tak dudui lah enak, kono maling ngerti. Kok aku kalah, saingan loh. Itu berarti lebih dikedepankan aku dewe. Itu jangan. Kalau orang yang begitu berpotensi untuk gagal itu lebih besar. Nabi Musa dalam pandangan Nabi Khidir gagal. Tapi kegagalan dalam konteks ini karena ada dua kacamata yang berbeda, dua sudut pandang yang berbeda, tapi tidak mengurangi Nabi Musa sebagai orang yang sukses. Nah, nanti saya jelaskan ke sana. Tapi yang perlu diingat tadi itu ya, belajar itu ya jangan mengedepankan aku dewi enggak, tapi belajar dari Nabi Ismail tadi itu ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Karena memang ya harus bareng-bareng dan itu harus butuh sabar. Kita kalau ngerjakan tugas dengan teman kita satu kelompok, itu kalau tidak sabar terus ini gak paham-paham. Orang itu kan beda-beda dalam diberi anugerah oleh Allah menangkap penjelasan, lalu membaca buku. Ada yang sudah usaha, beda dengan yang tidak usaha sama sekali loh ya. Kerja kelompok tidak mau ngerjakan, sama nanwe garap aja, nanti gampang saya bayar berapa urunannya. Urunan apa gitu. Nek ngono ya angel pintere iku. Jadi itu. Oke, sekarang masuk episode yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Ini sudah saya ceritakan itu, silakan dicek di videonya sampai fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law syi'ta latakhadha alaihi ajra. Sudah yang ketiga ini. Berarti sudah peringatan SP1, SP2 sudah ketika Nabi Khidir menyatakan hadza firaqu baini wa baini. Sudahlah sampai sini saja. Cukup. Ini perpisahan antara diriku dengan dirimu.
Tapi perpisahan itu harus dijelaskan. Kenapa kok ada pemutusan ini? Saunabbiuka, kan begitu. Bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Mulai Nabi Khidir menjelaskan, ammas safinah. Ngini lu. Dulu pernah saya jelaskan ya, tastati dengan tasti. Kalau tastati itu dalam Lataif Qur'aniyah di buku itu dijelaskan. Kalau tastati itu bangunan katanya lebih dibanding tasti. Kalau tasti itu taknya dibuang yang tengah. Berarti lebih enteng pengucapannya. Entengnya sebuah kata itu berpengaruh pada entengnya dalam jiwa. Sehingga para ulama mengatakan ketika tastati, Nabi Musa kan belum dapat penjelasan. Sehingga masih bertanya-tanya, opo oyo, kenapa kok perahu dilubangi? Kenapa kok anak kecil dibunuh? Kenapa kok kita ini masuk ke sebuah daerah yang di situ kita dalam kondisi kelaparan, minta dijamu sebagai tamu, minta makanan, tidak ada yang ngasih. Kok gitu di daerah itu terjadi ada tembok yang roboh atau pagar lalu didirikan oleh Nabi Khidir. Makanya Nabi Musa protes, kalau jenengan kerso ambillah upah, ini enggak gampang loh mendirikan tembok yang roboh. Itu kan pandangan zahirnya Nabi Musa. Ini bertanya-tanya, ini kan berat bagi Musa. Sajane opo sih karepe iki. Makanya di situ kata-katanya malam tastati'. Kalau tasti itu enteng, kenapa? Karena sudah ada penjelasan sehingga Musa itu plong. Oh alang ini tak maksudnya. Kan begitu. Malam tasti alaihi sabra. Amma safina fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibah. Yang perlu saya jelaskan, ini pernah saya singgung dulu tapi saya ulangi tidak apa-apa. Safina itu bentuknya mufrad. Masakin bentuknya jamak. Berarti perahunya cuma satu, punyanya orang banyak. Karena bukan ammas safinatu fakanat limiskinin, bukan, tapi limasakina. Dari sinilah Imamuna Asy-Syafi'i itu mengambil kesimpulan, oh, wong miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhannya berdasar ayat ini. Kenapa? Perahunya siji, teke bareng-bareng. Maka hasilnya kan dibagi oleh Didi Edang. Didi Edang itu apa itu? Jawa, orang Jawa bilang begitu. Ya'maluna fil bahr. Berarti orang miskin itu ya'maluna fil bahr. Entah itu kerja sendiri, entah disewakan, wallahu a'lam. Tapi yang penting dia punya safina. Lalu Nabi Musa ini dalam ungkapan yang penjelasan pertama itu dia mengatakan, Nabi Khidir, fa'aradtu. Dhamirnya itu aradtu. Rahasianya apa? Bolongi perahu itu secara zahir itu perbuatan yang merusak. Zahir loh ya. Wong perahu gena-gena melaku, cek selamat, cek gak tenggelam, kok dibolongi, berarti kan merusak. Maka Nabi Khidir ingin memberi contoh kepada kita dan difirmankan oleh Allah, fa'aradtu an a'ibaha, yang maknanya adalah maka aku bermaksud membuat perahu itu cacat, perahu itu rusak. An a'ibah. Ini adalah satu ajaran. Kalau sesuatu itu dipandang oleh pandangan secara zahir itu buruk, maka jangan dinisbatkan kepada Allah. Tapi kembalikan diri kita. Makanya biasanya kalau orang pidato atau latihan pidato itu, kalau ada hal-hal yang baik, kalau ada benarnya, maka itu dari Allah. Kalau ada kesalahan, maka itu dari saya. Kan begitu. Karena tidak layak menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Allah. Kan begitu. Karena dalam pandangan Allah tidak ada yang buruk. Dan Allah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kan begitu. Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban kan kita. Nah, ini yang pertama pelajarannya. Makanya sampai orang wafat, meninggal, orang mati itu yang mematikan kan hakikatnya Allah. Tapi dalam bahasa Arab tidak dinyatakan Allah mematikan. Ya memang dalam konteks beberapa ayat ada yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Tapi kalau membahasakan orang yang meninggal itu tuwfiya, diwafatkan. Diwafatkan itu maknanya apa? Ternyata wafat itu maknanya disempurnakan. Apa yang sudah sempurna ketika orang itu sudah kembali kepada Allah, rizkinya sudah habis jatahnya di dunia. Dan itu mengandung makna implisit yang luar biasa. Maka seharusnya sebelum rizki kita habis di dunia, kita diwafatkan, berarti kita harus berusaha untuk mencapai amal-amal
sempurna, paling tidak mendekati sempurna. Maka meninggal itu disebut dengan wafat. Itu rahasia-rahasia bahasa. Ya, orang yang sabar itu diberi penuh itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, oke, saya kembali ke materi. Fa'aradtu an a'ibaha. Nah, Nabi Khidir menjelaskan, kok perahu sing apik kok dibolongi, dirusak, dicacat dirusak tadi itu ya. Nabi Khidir mengatakan wa kana wara'ahum malikun. Soalnya wa kana wara'ahum, di hadapan mereka itu ada raja yang zalim yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap perahu tapi dalam tanda petik yang baik. Ghasba itu dirampas, gosop itu loh. Gosop itu kan mengambil dengan paksa tanpa izin. Lalu kemudian maknanya berkembang, memakai sesuatu tanpa izin orang yang bersangkutan disebut gosop. Di pondok-pondok ada gosop sandal, barang itu. Kan begitu. Di sini kata waro'a itu makna aslinya itu belakang, tapi yang dimaksud di sini adalah di depan sana, di hadapan mereka. Karena Al-Quran itu beberapa tempat menggunakan waro' itu dalam konteks maksudnya begini, Rek. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Contoh ayat lain ya. Alam barzakh itu adanya masa depan atau sudah lewat? Masa depan. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa waro'a? Karena walaupun dia di masa depan, tapi seakan-akan dia di belakang kita. Karena kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu. Sehingga waro' bermakna depan. Karena ketidaktahuan kita. Alam barzakh, siapa yang sudah mengalami alam barzakh? Nggak ada di sini. Syaratnya harus apa? Harus meninggal. Kalau meninggal baru dia masuk alam barzakhi, alam barzakh. Sampai kapan? Sampai hari ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan nanti. Makanya di sini orang yang naik perahu termasuk Nabi Musa itu tidak tahu di depan sana ada yang mau ngerampas apa enggak, itu tidak ada yang tahu. Makanya ayatnya menggunakan wa kana wara'ahum. Jadi bukan dirampas, ini kan waro'a, berarti di belakang, berarti perahunya dirampas dhisik. Dirampas dhisik suruh numpak opo? Ini di depan. Jadi satu ayat itu mengandung pelajaran yang luar biasa. Ada seorang malik, penguasa, ya, seorang raja yang ya'khudhu kulla safinatin, mengambil setiap safinah. Di sini juga mengandung pelajaran yang luar biasa. Kul, pertanyaannya, apakah semua perahu akan dirampas ketika sudah dilubangi, sudah ada rusak, perahunya dirampas enggak oleh malik ini? Enggak, karena yang dipilih perahu yang bagus-bagus, perahu elek gawe apa? Nabi Khidir itu kan dapat isyarat, dapat wahyu dari Allah kalau Nabi Khidir memang seorang nabi. Karena ada perbedaan. Ada yang mengatakan Khidir itu belum derajatnya nabi. Tapi orang yang dipilih oleh Allah. Tapi ada yang mengatakan Nabi Khidir itu nabi. Karena seorang Musa yang nabi itu kalau belajar ya pada sesama nabi. Kan begitu. Ya ini varian pendapat lah. Yang diambil itu kan perahu yang bagus. Perahunya elek gak dirampas. Maka perahu ini oleh Khidir dibolongi, gak dirampas. Karena kalau dirampas, orang miskin gak punya lagi modal. Ini kan modal perahu ini. Lalu perahunya modalnya diambil, terus mereka nanti cari makan dari mana? Makanya Nabi Khidir bolongi perahu itu. Disinilah ada satu pelajaran, ternyata tidak semua kul dalam bahasa Arab itu bimakna lil jami'. Itu termasuk dari ayat ini. Jadi kalau ada orang di sebelah kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka kalau diberi penjelasan tidak semua kul, tidak semua bid'ah itu dhalalah, mereka tidak mau tahu, pokoknya kul itu semuanya. Lah ayat ini lo menunjukkan kul itu tidak semuanya. Makanya Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Imam Izzuddin Ibni Abdissalam bagi lagi, ada yang wajibah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, kan begitu. Ada yang haram juga ada. Itu kalau bicara tentang kul. Dikuati lagi kalau sampean baca buku, termasuk bukunya Romayai Marzuki, Al-Muqtatafat, termasuk bukunya Yai Muhyiddin Abdus Somad,
hujah NU itu ya, itu dijelaskan lagi, ada ayat yang lain. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Di surat Al-Anbiya juz 17 itu. Dan kami ciptakan dari air kulla syai'in hayy, segala sesuatu yang hidup. Ternyata kul di situ tidak semuanya yang hidup itu diciptakan dari air. Buktinya apa? Malaikat tidak tercipta dari air. Nur, kan begitu. Jin, nar, kan tidak dari air. Tapi makhluk, tapi hidup kan gitu. Maka kul itu tidak mesti bermakna lil jami' yang menyeluruh, tapi boleh jadi bermakna mu'dham, ini mayoritas saja. Tapi dalam konteks ini kulla safinatin ay safinatin solihatin, ini yang pernah saya jelaskan dalam mushafnya Abdullah ibnu Mas'ud, itu diberi penjelasan safinatin solihatin. Tapi itu bukan masuk kategori qiraat yang mutawatirah, bukan masuk qiraat yang sahihah. Dulu pernah kita bahas itu. Safina, ghasba. Jadi itu. Lalu yang kedua, sampai jam biru. Masih lama ya? Kira-kira 10 menit lagi. Paling enggak menyelesaikan kisah ini loh. Sehingga nanti biar bisa nutup ini. Lama tertunda ini, Kak. Lanjut ini. Jadi ini penjelasan Nabi Khidir alaihi salam. Fa'aradtu. Tadi itu ya. Jadi kalau sampean mendapatkan sesuatu yang dalam pandangan sampean itu buruk, jangan pernah nyalakan Tuhan. Ya Allah, jenengan yok nopo sih? Bukan jenengan yang nopo, kita ini yok opo gitu loh. Loh iya ini. Saya itu kapan itu sudah agak lama sebenarnya. Itu pernah ya kayak iseng-iseng ya kalau pas deres, pas ngaji gitu kan, sambil angen-angen sak maknane. Saya penasaran, surat Toha itu kan yang ketika dibaca oleh Fatimah, adiknya Umar ibnul Khattab ketika belum masuk Islam, itu kan bisa meluluhkan hatinya Umar yang keras. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Sampai situ aja. Saya pernah angan-angan begini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an itu untuk membuat kamu tashqa, membuat kamu sengsara, membuat kamu ngeluh, membuat kamu pusing, membuat kamu sedih. Enggak. Tapi Quran itu kami turunkan tadhkiratan liman yakhsha. Ini sebagai tadhkirah, peringatan, ya, justru mengandung peringatan, pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Itu bisa kita terapkan dalam banyak hal. Lalu saya mengkontekstualisasikan, kita yang berkecimpung dalam hifdzil Quran. Ingat loh ya, menghafal itu bukan akhir dari segala-galanya, itu justru awal untuk mengembangkan. Karena Quran itu lafdzon wa maknan. Ya sambil jalan lafdzonnya ya maknanya sedikit-sedikit lah. Wa amalan itu yang konkret, penting. Saya akhirnya mendapat gambaran begini, Rek. Ya sampean boleh tidak setuju, ini kan kesan yang saya peroleh dari ayat ini. Iya yo. Makanya opo uang nek jarang deres, itu bawaannya tuh sumpek. Lu iya. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Makanya begini. Jadi pangeran gini. Quran iku apalno. Nek sampean wis ngapalno, itu bukan untuk sampean sengsara, tapi justru lek gak deres soro. Kita tashqa gara-gara ndak deres. Maka ketika sampean dititipi Quran, saya dan panjenengan dititipi Quran, maka kewajiban kita ini ngaji deres. Kalau deres, toh nanti mungkin ada yang bolong-bolong, ini masih belum lancar, itu masih lumayan, ndak sepusing atau ndak sesumpek kalau ndak pernah deres sama sekali. Wis gak deres wis abot wisan. Kadang itu kate mulai teko endi wis ngeluh tok wisan. Harus dipaksa memang. Kenapa?
tadzkiratan liman yakhsha. Ini amanat kan gitu. Jadi kalau kita konteks yang paling dekat dengan kita, lek gak deres, yang gak ngeluh, itu bukan salah Qur'annya. Jangan sampai kita berpikirnya kontraproduktif ya. Lapo biar ngapalno, malah punya kewajiban deres. Sekarang dibalik yang positif. Justru ketika Allah menggerakkan hati kita untuk menghafal, itu suatu anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita punya ikatan yang kuat. Buktinya apa? Nek deres pusing kan? Kalau enggak deres sumpah kan? Itu berarti ikatan kita kuat. Yang bahaya itu kalau ono uang sing pernah ngapalno Quran, begitu gak deres gak ono rasa apa-apa. Ini bahaya. Berarti dia tidak punya tadzkiratan limai yakhsha. Nah, itu sederhananya begitu. Ini kesan. Jadi kesan yang saya peroleh dari ayat di surat Toha itu. Kalau dari sisi hukumnya ya iyalah. Kalau orang tidak menjalankan apa yang diundang-undangkan dalam Al-Qur'an, ya itu nanti bawaannya ya sengsara. Mesti sudah itu. Kan tinggal nanti perundang-undangannya di breakdown lebih lanjut. Jadi Quran bicara secara globalnya, nanti dirinci-rinciannya apa. Termasuk aturan-aturan yang ada di kita, itu tidak boleh bertengkar. Kan undang-undang itu ada hierarkinya. Jadi ada hierarki perundang-undangan. Ini kalau yang syariah paham. Jadi hukum yang di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Undang-undang, perpu dan seterusnya itu tidak boleh bertentangan dengan UUD dan Pancasila, kan begitu. Nah Quran ini yang induknya. Sehingga kita membuat aturan apapun itu ya harus sesuai. Tidak boleh kalau bertentangan, kan gitu. Kalau bertentangan jelas ditashko. Jelas malah sengsara. Itu jelas sudah. Nah kalau tadi saya kontekstualisasikan dalam lingkup kita terkait dengan menghafal itu. Oke, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal gulam. Adapun anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Maka anak ini, kata Nabi Khidir, fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Jadi di sini memang membunuh satu jiwa yang dalam pandangan Nabi Musa, anak ini anak tidak salah apa-apa, kenapa kok dibunuh? Tapi ingat loh ya, tidak ada seorang pun yang boleh mengatasnamakan seperti Nabi Khidir. Umpama sampean tiba-tiba membunuh. Saya ini seperti Nabi Khidir, anak ini berbahaya. Karena itu sudah selesai. Karena Nabi Khidir itu mendapatkan perintah langsung dari Allah begitu, itu nanti bisa kita baca dalam ayat ketika wa ma fa'altuhu an amri. Dikunci di situ. Kalau kita yang ikuti syariat yang sudah ada, itu sama kayak ada pertanyaan begini. Kenapa Nabi Ibrahim itu kok menyembelih anak? Karena memang syariatnya ketika itu begitu. Tapi kan buktinya apa? Wa fadainahu bidzibhin azim, diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Allah tidak menyebutkan itu apakah dzibhin itu unta atau domba atau apa, hanya menyebutkan sembelihan yang azim. Sehingga ini mengisyaratkan nek sampean kurban maka persembahan kurban yang terbaik. Kalau sembelihan berarti yang azim. Cari yang harga 3 juta ke atas untuk kambing. Jangan nyari yang harga 900.000, itu hanya dapat kakinya tok. Kalau kakinya saja nanti ketika masuk surga itu tidak bisa naik kambing, sampean sing nggawa sikile kayak malfu. Sing nggawa sikile tok. Ya ini guyon-guyon. Tapi ada hikmah yang bisa kita petik. Nah, sekarang saya kembali ke ayat tadi. Jadi hanya Nabi Khidir ini itu memang di syariatnya Taurat itu membunuh jiwa itu ya tidak boleh. Nah kan sampai terjadi ketika ada pembunuhan lalu untuk mencari siapa pembunuhnya, sehingga disitulah Bani Israil tanya kepada Musa, lalu disuruh mendatangkan sapi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi ma launuha dan seterusnya itu kan untuk menghidupkan kembali yang mayit yang dibunuh itu untuk menyatakan siapa pembunuhnya dia. Karena pembunuhan waktu itu sampai sekarang itu tidak dibenarkan. Termasuk ketika Nabi Ismail diganti domba, itu Allah menunjukkan bahwa pengorbanan yang berupa manusia itu dibatalkan oleh Allah.
Karena sebelum Nabi Ibrahim itu pembunuhan dalam konteks penyembahan kepada para dewa dengan korban manusia itu banyak sekali terjadi. Nah, Nabi Musa tidak salah ketika mengatakan laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, ini kemungkaran ini. Wong yang dibunuh itu adalah nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin, itu dalam pandangan Nabi Musa. Penjelasan Khidir seperti apa? Ngini loh. Wa ammal gulam. Saya itu dapat informasi dari Allah, fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Ini anak ini, orang tuanya ini orang tua yang baik. Maka kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya itu untuk durhaka dan kufur. Tapi ingat, Nabi Khidir informasinya dari Allah. Karena mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Di ayat ini dari yang tadi dari fase fa'aradtu an a'ibaha, maka di sini Khidir dalam konteks yang kedua dia menyatakan fa'aradna. Na itu mutakallim ma'al ghair. Jadi karena ini konteksnya dalam tanda petik melanggar syariat, dalam tanda petik loh ya. Tapi karena diperintah oleh Allah, maka ini bukan kehendaknya. Memang Khidir yang melakukan, tapi ini kehendaknya Allah. Maka di situ dikatakan bukan fa'aradtu tapi fa'aradna. Apalagi ini lanjutannya yang aradna itu bukan membunuhnya yang disebutkan an yubdilahuma, mengganti si anak ini. Siapa yang mengganti? Rabbuhuma khairan minhu. Berarti kan konteksnya positif. Tapi Nabi Khidir tidak berhak mengganti sendiri, ini yang mengganti Allah. Tapi yang melakukan eksekusi kan Nabi Khidir. Maka beliau mengatakan fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu. Apa nih? Zakatan wa aqraba ruhma. Jadi anak yang lebih suci, lebih baik dan lebih sayang, lebih memiliki kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Tapi ingat dulu sekali lagi ya, ini khusus Nabi Khidir. Jadi paparan kisah ini yang konteks ini tidak bisa dicontoh. Mateni wong, saya ini seperti Nabi Khidir dapat perintah, nggak bisa. Karena syariat sudah selesai. Ya. Terakhir wa ammal jidar. Adapun tembok, dinding rumah atau pagar, fakana li gulamaini, ini punyanya dua orang yatimaini, dua anak yang masih yatim. Gulam itu maknanya itu bisa anak yang dari fase anak-anak menuju remaja, bisa sudah balik atau belum balik. Tapi banyak yang mengatakan ini menjelang sehingga belum. Itu menurut pakar bahasa, sehingga disebut gulam. Karena kalau sudah masuk balik, remaja, nanti masuk kategori fata. Sudah mulai ya beban taklif dibebankan. Tapi di sini gulam ini yang menguatkan bahwa gulam itu belum balik itu disifati dengan yatima ini. Karena Rasulullah itu dawuh tidak disebut yatim seorang jadi ya apa sih ungkapan itu saya lupa, tapi yang jelas begini. Yatim itu disebut atau disematkan pada anak yang belum ihtilam, belum balik. Itu disebut yatim. Fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah jidar itu ada kanzun lahuma, tersimpan harta bagi keduanya. Wa kana abuhuma sholihah, bapak dari kedua anak itu adalah orang yang solih. Ada mufassirin yang berpendapat abuhuma di sini itu bukan bapaknya langsung, tapi bapak generasi, karena bapaknya kan meninggal ini. Tapi tinggalan itu bukan langsung dari bapaknya, tapi dari kakek-kakeknya. Sehingga pelajaran yang bisa dipetik, kesalehan seseorang itu bisa berdampak positif bagi anak cucunya, baik secara batinnya atau secara zahirnya. Termasuk kalau ini dia punya harta, maka Allah karena kesolehan bapaknya itu ada asarnya, sehingga harta anak yatim itu diselamatkan karena kesalehan bapaknya.
Maka sampean-sampean yang sekarang hebat-hebat ini, jangan pernah merasa bisa berdiri sendiri. Boleh jadi itu semua juga ada athar dari kakek-kakek kita yang soleh. Oh iya. Mungkin bapaknya orang biasa, ibunya orang biasa, mbahnya masih biasa, mbah putrinya masih biasa. Tapi buyutnya orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah tidak harus di masyarakat dilabeli kiai. Tapi boleh jadi dia terkenal di grup langit, tapi tidak terkenal di grup bumi, bisa. Oh gitu. Makanya kalian jangan pernah bosan jadi orang soleh. Karena dampaknya ini ke bawah. Umpama ada di antara panjenengan yang sampean teliti, mbah saya ini, lalu atasnya lagi sudah nggak tahu siapa. Perasaan bapak saya itu biasa. Kok kemudian saya ditakdir oleh Allah hafal Quran. Lalu saya melakukan kebaikan. Jangan pernah merasa ujub, tapi asah terus kebaikan itu untuk terus menjadi soleh, yang ini nanti dampaknya untuk anak cucu kita. Ya contoh lain lah, kesolehan itu berdampak pada kita itu begini. Umpama mbah-mbah sampean dulu, umpama lo ya, mendirikan satu lembaga pendidikan. Tahun 1900-an itu kan lembaga pendidikan tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak pondok. Dulu itu mendirikan lembaga pendidikan tahun sekian itu sangat sulit. Karena kita dalam penjajahan Belanda, Hindia Belanda kan pemerintahannya. Mbah sampean, mbah kepiro itu bikin lembaga. Terus sampai sekarang lembaga itu berkembang pesat. Maka boleh jadi ada asarnya begini. Siapa yang nerusi lembaga? Iku golekno sing putune. Nah, putune dilebokno. Maka sampean harus terus mengasah kesalehan Anda. Karena asar dari mbah-mbah kita, sekaligus sampean harus meninggalkan jejak kesalehan agar asarnya biar sampai pada anak cucu kita. Karena jadi orang soleh itu juga tidak gampang. Itu berat. Gus Baha itu pernah cerita. Saya itu alhamdulillah setiap 1 bulan kan ngaji ke sana. Jadi kalau ngaji di Gus Baha ini sekedar cerita aja ya. Ngaji kitabnya Hadratus Syekh itu risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Jadi kita sudah mutola'ah di luar sebelum masuk ke ruangan itu. Tapi nanti begitu masuk ruangan, mesti yang keluar itu berbeda. Karena saya buka halaman iki, maca ya sak tepake. Mesti keliru-keliru pokoknya ngaji. Beliau itu pernah cerita begini. Wong soleh itu abot. Sama ini kan mudah-mudahan termasuk minas solihin. Mas-mas iki delok arek-arek aktivis yang dalam tanda petik ini contoh loh ya. Goncengan lanang wedok ngalor ngidul. Dalam hati kecil Anda, nafsu berbisik. Wah, enak rek goncengan. Tapi Anda akan berpikir bahwa aku ini ngapalno Quran. Saya itu komunitasnya di BTK GTA, mosok aku yo goncengan koyo ngomong iku. Satu sisi ada dorongan secara manusiawi, tapi di sisi yang lain sehingga itu harus Anda perjuangkan. Saya tetap bertahan jadi orang soleh. Loh itu berat. Mau datang ke konser dangdut koplo yang penyanyinya itu perempuan pakai rok segini, pakai bajunya itu, gak usah diceritain lah. Saya mau datang tuh mesti mikir, masa saya ke sana? Maka bersyukurlah kalian. Berarti di sini Al-Quran bisa menjaga Anda untuk memprotek dari hal-hal yang tidak baik. Tapi itu butuh perjuangan, gitu loh. Itu abot. Lah makanya yang abot yang sampean rasakan itu tidak disia-siakan oleh Allah suatu ketika sampean sudah tidak ada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, termasuk atharnya nanti sampai diberikan di akhirat, tapi anak cucu sampean akan diselamatkan juga iki arek iki lho. Biyen mbah-mbah iku oleh ngempet iku gak goncengan ngalor ngidul kaya arek-arek iku luar biasa. Wis iki itu berdampak. Paham ya? Jadi begitu. Makanya konsep wala tamutunna illa wa antum muslimul itu ojo sekali-kali nyoba melakukan kemaksiatan, kedurhakaan walaupun hanya sesaat. Siapa tahu yang sesaat naudzubillah tiba-tiba Israel menjemput kita, waya mulai. Wah. Kawan, wis waya mulai ya. Sudah ya, waya mulai. Tapi mulai yang sekarang bukan mulainya Israel. Nanti beda. Jadi itu dampak wakana abuhuma sholihah.
Dulu mungkin pernah saya ceritakan doa itu, Rabbi auzi'ni yang dalam surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardhah. Kalau Al-Ahqaf kan wa aslih li. Kalau yang di An-Naml ya wa adkhilni bi rahmat fi ibadika sholihin itu ya. Yang ini wa aslih li fi dzurriyyati itu maknanya bisa dua. Aslih li fi dzurriyyati itu kita minta dampak kesolehan kita itu juga berdampak fi dzurriyyati, generasi anak cucu kita. Tapi boleh jadi makna lain, aslih li fi dzurriyyati, aslih li anak-anak cucu kita karena kesolehannya itu bisa ngirimi kita. Itulah tipe anak yang diharapkan. Anak itu kan macam-macam, ada yang hanya menjadi zinatul hayati dunya, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Bangga ke sana kemari, anak saya ini juara lomba makan kerupuk 17 Agustus, umpama. Bangga sekali. Tapi begitu nanti di kuburan, di akhirat, apakah makan kerupuk yang juara itu akan berdampak? Enggak. Kerupuknya saja enggak, apalagi yang makan kerupuk sudah enggak berdampak, diberikan ke kuburan enggak ada efeknya. Tapi kalau kalian ini menjadi hafidh-hafidho, ini akan berdampak ke orang tua. Orang tua itu yang biasa-biasa akan dapat kiriman dari anaknya. Itu aslih li fi dzurriyyati. Jadi mikirnya itu begitu, Rep. Ketika orang tua kalian sudah sholih, umpama ada yang bapak ibunya memang hafal Quran, maka janganlah Anda membuat tradisi yang tidak baik. Itu dilanjutkan. Jangan sampai nanti anak cucu berikutnya tidak melanjutkan perbuatan baik itu gara-gara sampean. Tapi kalau orang tua kita biasa-biasa, maka jadilah pelopor. Orang tua saya biasa, ngajine mau condek dawondek ibarat yo gak patek tepak. Maka saya harus bisa menjadi penolong buat orang tua saya. Itulah anak yang disebut dengan apa? Anak yang birrul walidain. Wallahu a'lam bishawab. Terus kata maghrib ini, saya berkejaran dengan maghrib ini. Ya saya kira itu, ada pertanyaan? Besok lanjut ya, lanjut solehnya ya, solihah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini diselamatkan oleh Allah dari segala hal-hal yang mara bahaya, minal afat ya. Mudah-mudahan doa baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadik alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idzni rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ini kebablas maghrib. Insyaallah Kamis depan tidak saya ulangi lagi, saya khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.